ini menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2025 gitu Pak. Ya. 2025 teman-teman OPD pada saat melaksanakan pembangunan atau pengembangan aplikasi ini diharapkan atau bukan diharapkan sudah harusnya wajib ya mengikuti pedoman teknis yang sudah ditetapkan oleh Pak Sekda melalui surat edaran tersebut. Ya. Baik, berapa bulan yang lalu kita ketemu dalam kajian kebutuhan pembangunan dan pengembangan aplikasi, ya, di mana selama ini kita belum terapkan dan yaitu analisa biaya dan manfaat. Nah, untuk kali ini mohon kiranya dari Pak Yusuf dari Kementerian, mohon maaf, Kementerian Komunikasi dan Digital, ya. Eh, saya nggak tahu ini singkatannya dari komedi atau komudi, saya nggak tahu, atau komdiji ya. Nah ini Yang hmm, ya Komdigi makanya Pak Pak, katanya Pak. komdiji ya. Digi, kerennya Ya, Komdigi. Tapi kalau ya, diplesetin ya komedi jadinya Pak. ya itu nanti stand up dong. Ya, semoga bukan stand up dan kemarin juga kayaknya Bu Mutia sudah masuk langsung dicoba dulu ya si hello terhadap PDN ya. PDN satu kemarin ya sempat ada sedikit ya buat tes nyali Pak ya, tes nyali buat Tesnya Bu habis. Mutia. Ya saya nggak tahu kemarin Bu Mutia pada saat Pak Budiari dicerca sama Bu Mutia, nah sekarang mungkin Bu Mutia akhirnya bisa mengetahui seperti apa sih memang apa ya tata kelola atau apa ya mengelola suatu PDN ini ya tidak semudah yang nyun sewu komentator ya Pak ya. Jadi ya sekarang ya bisa lebih paham lah seperti apa nanti ya. Semoga atas kemampuan beliaunya nanti lebih bagus lah ke depannya gitu. Ya, terus untuk kali ini Pak, kami mohon dari Pak Yusuf untuk bisa memberikan insight kepada kami, khususnya di bidang SPBE dalam rangka perbaikan SE tersebut, yaitu kemarin kami sudah konsultasi ke Bu Kadis karena juga urusan sama penganggaran diri kami juga semakin mepet, sehingga akhirnya kami mohon untuk selama 2-3 jam ke depan ini untuk dapat menjelaskan dengan tahapan pembangunan pengembangan aplikasi seperti mulai perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan dan evaluasi Pak gitu. Ini lebih core of the core-nya, intinya kan di sana untuk SDLC-nya Pak gitu. Mungkin Pak Yusuf sudah mengetahui mendapatkan apa namanya SE kami yang sebelumnya mungkin dari sana seperti apa sih ada tambahan insight-insight baru seperti pada saat mungkin perencanaan atau SKPL DPL-nya mungkin seperti apa gitu Pak gitu karena memang kami mencoba untuk bertahap Pak Yusuf dalam arti kadang kalau kita nyoba yang sangat lengkap dan terlalu rumit. Kami takutnya dari OPD juga kurang bisa apa ya ngikuti gitu. Jadi semua tahapan tetap kami lalui, tapi mungkin dengan mode light lah gitu Pak. Ya mode light yang mudah dicukupi dan mudah dipahami, tapi tidak meninggalkan standar lah standar dari SDLC yang kita anut itu. Mungkin itu dari kami, Pak. Mohon maaf, kami tetap akan apa memonitor ini selama perjalanan kami juga, dan nanti juga akan dipandu dan juga dipandu oleh Bu Fat, mungkin sama juga Bu Seni ya. Ini anunya apa CF-nya yang pegang aplikasi ini mohon untuk bisa dilanjutkan dan semoga apa yang nanti yang diberikan informasi atau ilmu dari Pak Yusuf dapat segera kita eh, jadikan pedoman untuk perbaikan SE Pak Seda tentang pedoman teknis pembangunan dan pengembangan aplikasi. Ya, untuk OPD mohon untuk bisa tetap bisa bergabung di Zoom ini karena nanti someday 2025 pasti hal-hal yang nanti diutarakan oleh Pak Yusuf ini juga pasti akan diterapkan di OPD. Ya. Sehingga tahun 2025 kami ingin
teman-teman OPD semakin banyak ya, semakin meningkat dari tahun sebelumnya ya. Kalau bisa tidak ada yang tidak mengikuti SDLC atau pedoman gitu ya, karena ini tahun ketiga untuk tahun 2025 kita sudah menerapkan pedoman teknis tersebut ya. Baik, terima kasih. Monggo Bu Fat, kami akhiri, kurang lebih yang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri atas arahan dan sambutannya. Selanjutnya akan ada pemberian materi atau paparan dari Bapak Yusuf A. Simatupang. Ini terlebih dulu kami sampaikan bahwa Bapak Yusuf A. Simatupang adalah analis kebijakan media di Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada Bapak Yusuf, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Fahri, Bu Fat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gresik, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural, pejabat fungsional di lingkungan Dinas Kominfo dan khususnya juga Kabupaten Gresik, baik yang hadir secara daring atau daring, dan tentunya kami terima kasih sudah diundang kembali Pak Fahri, Bu Fat, berkaitan koordinasi memang dalam rangka kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE. Dan tentunya sejalan tadi yang disampaikan Pak Fahri, bahwa memang ke depan dalam proses penerapan SPBE ini akan banyak aturan-aturan ya yang terkait, tidak hanya nanti terkait dengan aplikasi, tapi nanti juga ada kebijakan dari sisi infrastruktur dan kebijakan lainnya, manajemen aset, manajemen layanan, bahkan juga nanti ada kebijakan juga yang berkaitan dengan manajemen SDM, perubahan, monitoring, evaluasi, kinerja, dan lain sebagainya. Nah, tentu di hari ini kita akan coba menyampaikan kembali Bu Fat berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola pembangunan pengembangan aplikasi SPBE. Sekarang kami menyebutnya ini memang bukan Kominfo, tapi nanti dinas berarti berubah lagi ya. Pak Fahri Bupati ini namanya bukan dinas Kominfo ya, Komdigi namanya. Kalau saya lebih simpelnya menyebutnya Kementerian KKD, kayak Kelautan Perikanan kan disingkat KKP. Nah ini KKD, komunikasi dan digital. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu, mungkin nanti paparannya tentu ini akan merimain kembali apa yang sudah pernah disampaikan, dan tentu juga karena ini yang hadir adalah dari teman-teman SKPD ya Bu Pat ya, dari dinas-dinas, tidak hanya dinas Kominfo. Nah, kalau kita bicara kebijakan tentang aplikasi SPBE, tentu kita berharap bahwa apapun yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi SPBE ini adalah untuk mewujudkan tujuan dari SPBE terkait keterpaduan pembangunan SPBE itu sendiri. Kalau kita pahami, tentunya keterpaduan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mendukung layanan SPBE kepada pengguna SPBE yang lebih baik, lebih efisien, transparan ya, lebih optimal. Karena jangan sampai nantinya pengembangan aplikasi SPBE itu dilakukan secara silo-silo. Nah, kita lihat lebih jauh aturannya dari sisi tata kelola SPBE. Ternyata berkaitan dengan aplikasi SPBE ini merupakan salah satu unsur dengan tata kelola SPBE yang harus kita jalankan. Dan kalau kita bicara keterpaduan
dalam pembangunan pengembangan SPBE itu tidak terbatas hanya aplikasi. Tentu nanti ada keterpaduan dari sisi penyusunan arsitektur SPBE-nya, keterpaduan dalam hal penyusunan peta rencana SPBE di pemerintah daerah, Kabupaten Gresik, kemudian keterpaduan dari sisi perencanaan dan penganggaran, belanja SPBE-nya termasuk belanja aplikasi, keterpaduan dari sisi proses bisnis yang dijalankan, keterpaduan dari sisi layanan yang diselenggarakan di Kabupaten Gresik, keterpaduan dari sisi data informasi yang harus dikelola, keterpaduan juga dari sisi penyediaan infrastrukturnya, dan keterpaduan dalam hal penerapan keamanan SPBE di Kabupaten Gresik. Nah, ini kalau terkait keamanan, larinya memang ke PDN. Ya, masih banyak insiden cyber dikaitkan dengan keamanan ini. Tapi kalau kejadian kemarin, Pak Fahri, ini kami spill dikit lah ya. Kemarin, ibaratnya untuk uji dulu ya, uji nyali ya istilahnya. Kemarin itu kejadiannya karena ternyata bukan dari sisi ada serangan sih Pak. Dari sisi infrastruktur yang digunakan Kominfo dari pihak ketiga itu ternyata ada kendala di sisi AC ya. Jadi ada terjadi mendadak pemadaman AC yang menyebabkan secara otomatis perangkat server storage yang ada di rak servernya itu mati, Pak. Ini untuk mitigasi risiko ya. Jangan sampai nanti ruangan itu overhead kalau server storage-nya tetap running jalan malah jadi rusak kan atau timbul kebakaran. Jadi dia sistem sensor, kalau dilihat sensornya suhu ruangan naik, ternyata mereka di ruang rak servernya otomatis dimatikan. Akhirnya down lah, terjadinya malam, terus pemulihannya kurang lebih besoknya ya, sebelum tengah hari itu kalau salah sudah up lagi tuh semua perangkat server storage-nya di PDN S1. Nah itu. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, jadi kalau kita lihat pengembangan aplikasi ini memang tidak semata-mata hanya dilihat di sini kan, karena kita harus melihat juga unsur-unsur lain secara keterpaduannya, dan ini saling berpengaruh atau terintegrasi satu dengan lain. Nah, sekarang kita coba lihat dulu dari sisi arsitektur yang yakin saya saat ini sudah disusun, bahkan sudah ditetapkan di Kabupaten Gresik, di mana dalam konsep arsitektur ini itu memiliki 6 domain, di mana kita pahami 6 domain ini cakupannya ada arsitektur dari sisi proses bisnis, arsitektur dari sisi data informasi, arsitektur dari sisi infrastruktur, arsitektur domain aplikasi, dan arsitektur untuk domain keamanan dan layanan. Nah, artinya kalau dalam kaitannya dengan mengembangkan satu aplikasi SPBE itu tidak terlepas dari domain arsitektur aplikasi. Kita lihat lagi bahwa domain arsitektur aplikasi ini secara konteksnya, penyusunannya sesuai dengan Perpres 132 tentu nanti akan memuat yang namanya referensi arsitektur, memuat namanya domain arsitektur, dan memuat namanya metadata arsitektur. Apa artinya? Nanti di dalam konsep penyusunan dokumen arsitektur ini harus memuat ketiga hal ini. Kita ambil contoh ya memang untuk aplikasi ya. Nah, kalau kita lihat tentunya secara domain arsitektur aplikasi itu akan kita bagi menjadi 2 level ya, leveling. Ada tingkat 1 domain aplikasi dan tingkat 2 area. Di mana nanti masing-masing domain ini ada yang namanya aplikasi umum, ada yang disebut dengan aplikasi khusus. Dan masing-masing domain ini memuat area. Jadi ada aplikasi umum yang memuat umum untuk layanan publik, aplikasi umum yang untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan. Nah, sedangkan untuk aplikasi khusus sendiri, itu akan memuat area berkaitan dengan aplikasi khusus yang mendukung fungsi tertentu dan misi tertentu. Jadi kalau di dalam tahapan pertama ini, tentunya nanti akan dilihat bahwa Kabupaten Gresik misal mempunyai sekian puluh atau sekian ratus aplikasi yang sudah dibangun, dikembangkan, dikelola, itu nanti akan terkelompokkan masuk ke dalam domain aplikasi yang mana. Apakah aplikasi umum,
atau aplikasi khusus. Tapi secara garis besar sih kondisinya kebanyakan aplikasi yang dibangun dikembangkan teman-teman di instansi pusat dan pemerintah daerah itu pastinya akan masuk ke dalam kategori aplikasi khusus ya, baik itu untuk fungsi maupun misi tertentu. Nah, kalau ini sudah bisa diidentifikasi dan dikelompokkan sesuai domain areanya, nanti ini yang akan dituangkan di dalam dokumen di instansi itu di tingkat 3, level 3, level 4-nya ya. Jadi ada aplikasi yang jadi kalau sudah 1, 2 nasional, 3, 4 itu di pemerintah daerahnya, di level mungkin eselon 1-nya, di level eselon 2-nya ya. Kalau di daerah, kalau di pusat itu mungkin sampai aplikasi yang dijalankan di level Satker unit kerja UPD yang ada di daerahnya. Kalau ini di level instansi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau setelah kita mengelompokkan aplikasi tadi berdasarkan domain yang ada, tentu nanti masing-masing aplikasi tadi itu harus dideskripsikan atau diuraikan berkaitan dengan aplikasi tersebut. Nah, ini tertuangnya di dalam atribut metadata arsitektur aplikasi. Jadi satu aplikasi yang akan dibangun dikembangkan ini tentunya ini sangat berkaitan dengan relasinya dengan domain-domain lain. Kalau kita lihat di sini gambarannya yang mungkin, nah ini saya balik lagi. Ini gambarannya seperti ini ya. Kalau kita lihat kotak-kotak ini, yang namanya domain aplikasi ini punya relasi langsung ke 4 domain yang lain. Jadi domain aplikasi relasinya ke domain layanan, domain aplikasi relasinya ke domain data, kemudian domain aplikasi relasinya ke domain infrastruktur, dan domain aplikasi relasinya ke domain keamanan. Nah, penjelasan terkait relasi dengan 4 domain ini yang nantinya akan tergambar di atribut metadata arsitektur. Nah, ini penting sekali harus diisikan oleh Bapak Ibu ya. Jangan sampai nantinya hanya mengelompokkan tapi tidak ada gambaran terkait dengan aplikasi tersebut. Kenapa ini relasinya ke 4 domain ini? Secara langsung ya, kalau secara tidak langsungnya kan ke domain proses bisnis atau tugas fungsi. Ya. Ya, di sini. Ibu Fat. Ya, Pak Yusuf. Ya, kenapa kita lanjutin lagi? Kenapa ini harus direlasikan dengan 4 domain yang ada di arsitektur ini? Karena ini penting, sehingga nanti akan tergambar bahwa satu aplikasi yang mau dikembangkan oleh Bapak Ibu, terlepas dibangunnya di Dinas Kominfo atau jangan-jangan masih dibangun di dinas-dinas SKPD yang lain, harus dipahami bahwa nanti aplikasi itu jelas mendukung layanan SPBE yang ada di instansi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ada aplikasi yang dibangun dikembangkan itu ternyata tidak mendukung satupun layanan yang berjalan, atau aplikasi yang mau dibangun dikembangkan itu tidak sesuai, tidak mendukung tugas fungsi yang berjalan di instansi Bapak Ibu. Nah, ini kalau dilakukan dampaknya besar sekali. Karena bisa jadi nanti akan menimbulkan overlapping dalam pembangunan aplikasinya dengan instansi yang lain. Tidak hanya antar pemerintah daerah, tapi bisa jadi nanti aplikasi itu overlapping dengan aplikasi yang sudah dibangun di pemerintah pusat. Apa artinya? Artinya kita pahami ya, kalau namanya aplikasi kan, kita bangun satu aplikasi, baik di pusat maupun di daerah, bisa jadi namanya beda-beda. Tapi kalau dilihat lebih jauh terkait dengan proses bisnis yang berjalan di aplikasi tersebut, itu bisa jadi akan bisa mirip-mirip kalau terjadi overlapping. Nah, ini akan menimbulkan apa? Ya tadi, datanya aplikasi namanya beda, tapi secara proses bisnisnya, layanan yang diselenggarakan bisa jadi sama. Contoh ya, misalnya ada instansi yang membangun aplikasi terkait kearsipan. Ada instansi yang membangun aplikasi terkait dengan kepegawaian. Misalnya. Ada aplikasi yang membangun
terkait dengan pengaduan layanan publik. Nah, contoh kita tahu ini kan ada irisannya misalnya dengan aplikasi umum yang tentunya sudah ada ya instansi sebagai pengaduan. Nah, itulah kenapa domain aplikasi itu relasinya pertama adalah pelayan. Jadi harus dipastikan dulu pada saat membangun satu aplikasi itu, pastikan bahwa itu benar-benar aplikasi yang memiliki tugas fungsi di instansi Bapak Ibu dan tidak ada overlapping dengan aplikasi yang ada di instansi yang lain. Atau bisa jadi jangan-jangan antar SKPD buat aplikasi pun bisa jadi itu ada yang mirip-mirip juga gitu kan. Mungkin kan, misalnya dinas ini buat aplikasi untuk survei, dinas ini buat lagi aplikasi untuk survei, dinas ini buat lagi aplikasi untuk survei, contoh. Kalau misalnya tiap dinas punya kegiatan yang sama, itu bisa ditarik kan, oh ini berarti aplikasi ini penting untuk dijalankan. Nah, ini bisa dibuat kebijakan bahwa aplikasi tersebut akan dibangun oleh Dinas Kominfo. Kominfo nanti yang buat misalnya platform aplikasi yang mendukung kegiatan survei. Tapi nanti berkaitan dengan isian konten dari aplikasi tersebut, tentu itu dikembalikan ke instansi atau ke SKPD sebagai pengguna. Mungkin kan? Kalau misalnya buat sendiri-sendiri nanti apa enggak ini ya, secara data yang dihasilkan, standar yang dibangun, beda-beda semua itu. Nah, itulah gunanya kita harus punya sisi layanan. Kemudian dari sisi data. Dari sisi data ini dilihat dua hal ya. Yang pertama, dilihat dari data yang dihasilkan dari aplikasi yang dibangun dikembangkan. Tadi ya, kalau misalnya sudah bisa dipastikan aplikasinya itu mendukung layanan yang berjalan di instansi sesuai dengan tugas fungsi yang ada di instansi, rasanya data itu adalah pengampunya instansi tersebut. Tapi kalau bukan, yang kita bilang kan, dari sisi layanan aja ada irisan dengan layanan di instansi lain, bahkan bisa jadi sama. Sangat mungkin nanti data yang dihasilkan itu adalah redundansi. Jadi terjadi duplikasi atas data yang dihasilkan dari aplikasi yang dibangun dan dikembangkan. Yang kedua, apa yang dilihat dari sisi data? Oke, Bapak Ibu, aplikasinya aman, ini aplikasi khusus di instansi tersebut. Secara data, datanya juga aman, datanya adalah wali data di instansi tersebut, tidak ada redundansi duplikasi data. Tapi ternyata data yang dihasilkan itu secara struktur data, standar data, metadatanya belum sesuai dengan kebijakan pembina data nasional. Nah, ini penting kan untuk dilihat. Karena kalau misalnya data yang dihasilkan dari aplikasi yang Bapak Ibu bangun beda-beda, tidak mengacu ke kebijakan data pembina data nasional, ini nantinya akan sangat menyulitkan pada saat dilakukannya proses interoperabilitas data. Atau dengan kata lain, ya proses untuk menuju satu data Indonesia dalam rangka keterpaduan pengelolaan data itu tidak akan terwujud. Tadi ya di awal kan kita sebutin tujuan STBE itu adalah untuk menunjukkan keterpaduan pembangunan STBE. Jadi termasuk juga dari sisi keterpaduan dalam hal penyelenggaraan pengelolaan data informasi yang ada di pemerintah. Kemudian kita lihat lagi domain aplikasi relasinya adalah ke domain infrastruktur. Kenapa ini penting dilihat? Karena nanti harus dilihat nanti aplikasi yang sudah dibangun dikembangkan ini mau ditempatkan di mana? Di domain infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Kominfo atau infrastruktur yang di pihak ketiga atau kami sudah pakai Bapak Ibu infrastruktur yang ada di pusat data nasional. Nah, ini kita kembalikan ke kebijakan STBE ya, bahwa memang terkait dengan infrastruktur ini setiap instansi pusat pemerintah daerah itu harus menggunakan yang namanya infrastruktur STBE nasional, baik itu pusat data nasional, jaringan data pemerintah maupun sistem penghubung layanan. Yang terakhir itu adalah dilihat dari sisi domain keamanan. Bagaimana sih proses atau penerapan keamanan atas aplikasi yang mau dibangun dikembangkan? Oh, ini aplikasinya sudah ada enkripsinya, tidak hanya enkripsi dari sisi infrastruktur, tapi enkripsi dari data yang nanti dihasilkan di aplikasi itu sudah ada enkripsinya. Oh, nanti dalam hal nanti keamanannya nanti sudah ada pembatasan akses misalnya ya, pengaturan manajemen akses terkait aplikasi yang akan dijalankan dan lain-lain sebagainya. Jadi pengamanan ini tidak hanya dari sisi aplikasinya langsung, tapi juga keamanan atas infrastruktur yang digunakan untuk penempatan, penyimpanan, pengolahan, pemrosesan aplikasi tersebut. Nah, kesemuanya ini, relasi yang tadi saya sebutkan itu harusnya itu sudah tergambar utuh di dalam
atribut metadata arsitektur. Sehingga nantinya kalau semua pada mengisi, jadi yang mengisi terkait dengan atribut metadata arsitektur ini, ya tidak hanya Dinas Kominfo ya, kalau seandainya yang bangun aplikasinya adalah SKPD di luar Dinas Kominfo, ya tentu ada kewajiban ya, mengisikan, karena yang tahu isi dalam-dalamnya aplikasi kan adalah si pemilik aplikasi. Jadi mulai nanti ada nama aplikasi, uraian fungsi, model referensi layanan yang didukung, data yang digunakan, inputan luaran datanya, basis aplikasinya, server yang digunakan, bahasa program yang digunakan, tipe lisensinya, dan lain-lain sampai basis datanya. Sehingga nanti akan tergambar utuh, oh seperti ini aplikasi yang mau dibangun, dikembangkan, atau yang nanti mau direncanakan dan dianggarkan. Nah, dari dokumen arsitektur tadi, tentunya ini menjadi dasar bagi Bapak Ibu selanjutnya menyusun yang namanya dokumen peta rencana. Nah, ini tahapannya ya. Jadi sebelum masuk ke substansi teknis itu kita harus runut dulu mulai dari arsitektur, peta rencana. Di peta rencana ini isinya program kegiatan yang akan disiapkan, direncanakan, disusun oleh instansi untuk menjalankan semua infrastruktur, aplikasi, layanan, data yang dikelola. Ya, jangan sampai nanti aplikasinya ada di dokumen arsitektur, tapi kalau lihat di peta rencana ini nggak ada kegiatan misalnya, entah itu pemeliharaan, entah itu pengembangan, ya, ataupun misalnya hal lain yang lain. Misalnya kalau dari sisi infrastruktur, nggak ada tuh kegiatan misalnya untuk pemeliharaan, pemantauan, misalnya, ya, atau berkaitan dengan, oh ini mau ditambah kapasitasnya dan lain sebagainya. Ini harusnya tergambar utuh di dokumen peta rencana yang berisi program kegiatan tadi ya. Nah ini program kegiatan ini harus diselaraskan juga sih dengan dokumen istilahnya kalau di daerah itu apa ya, kayak DIPA-nya lah ya, DIPA di pemerintah daerah, program kegiatan apa yang dijalankan untuk 5 tahun ya. Sehingga nantinya akan tergambar aplikasi ini akan dikembangkan di tahun sekian, akan dilakukan proses maintenance evaluasinya di tahun berapa atau setiap tahun, berapa anggarannya, siapa yang melakukannya, instansi mana, satker mana, unit kerja mana, dan lain sebagainya. Itulah gambarannya isi dari peta rencana. Karena memang peta rencana ini salah satu lingkupnya itu memuat peta rencana untuk program kegiatan terhadap aplikasi SPBE yang dijalankan. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi perencanaan dan anggaran. Jadi kalau sudah ada dokumen arsitektur, dokumen peta rencana, semua sudah disusun, baru nanti enak nih untuk menyusun rencana anggarannya. Jangan sampai nanti kalau ada SKPD yang mengajukan untuk pembangunan aplikasi, terus ternyata tidak ada dokumen tertuang di dokumen arsitektur infrastruktur peta rencananya, nah tentu akan jadi pertanyaan kan berkaitan dari sisi pengajuan rencana dan ini penting sehingga nantinya akan bisa terfilter berkaitan dengan pengajuan belanja aplikasi atau belanja infrastruktur, jangan sampai nanti terjadi redundansi data atau proses pelaksanaannya nanti silo-silo gitu ya, atau nanti malah pembangunan aplikasi infrastrukturnya tidak bisa terintegrasi satu dengan yang lain. Nah inilah fungsi di tahapan perencanaan anggaran ini harus dilakukan. Atau secara bahasanya nantinya Dinas Kominfo sebagai pengampu satker TIK di pemerintah daerah ini harus bisa melakukan evaluasi lah ya atas belanja-belanja SPBE khususnya misalnya belanja aplikasi. Sehingga nantinya jangan sampai nanti ada aplikasi yang direncanakan dianggarkan, dibangun, dikembangkan, sudah jadi barangnya malah tidak digunakan atau utilisasinya rendah. Nah sekarang kita masuk ke proses aplikasi itu sendiri. Tentu nantinya kita lihat bahwa dalam hal penyelenggaraan aplikasi SPBE ini menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pengembangan aplikasi SPBE. Ada efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan nah diharapkan nanti prinsip pengembangan aplikasi ini benar-benar berjalan setelah aplikasi tersebut dibangun dan dikembangkan. Ya, jadi pastikan bahwa aplikasi ini ada unsur keterpaduannya dengan sumber daya atau aplikasi yang lain. Berkesinambungan, aplikasi ini ada proses perencanaan untuk dibangun dan dikembangkan, digunakan secara terus-menerus. Jangan sampai nanti aplikasi dibangun untuk tahun ini, tahun depan bangun lagi yang baru, tahun depan bangun lagi yang baru. Nah, itu kan lucu juga ya.
Sehingga nantinya tidak ada proses continuity plan atas aplikasi yang akan diselenggarakan. Begitu juga dari sisi interop. Ini benar, ini penting, interoperabilitas. Pastikan memang aplikasi yang mau dibangun dikembangkan itu memang punya fungsi, fitur untuk mendukung adanya pertukaran data, informasi, dan layanan. Artinya harus ada yang namanya fitur interoperabilitas. Kalau enggak nantinya data yang dihasilkan dari aplikasi itu tersebut itu tidak bisa dibagi pakaikan ya, atau tidak bisa dilakukan proses interop ke instansi yang membutuhkan. Kami melihat dalam proses evaluasi belanja di level instansi pusat itu masih kami kenali, yaitu aplikasi yang sifatnya standalone, tidak punya fitur interopnya, sehingga akhirnya pada saat mau diintegrasikan jadi sulit juga kan. Kemudian yang terakhir adalah kalau secara prinsipnya adalah keamanan. Nah ini pastikan bahwa keamanan dari sisi aplikasi yang mau dibangun dan dikembangkan itu bisa melakukan pemenuhan penerapan keamanan, baik dari sisi kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenisangkalan non-repudiation sumber daya. Misalnya, di aplikasi yang mau dibangun dikembangkan itu misalnya sudah mempunyai fitur tanda tangan elektronik. Nah, misal ya, nah, nantinya kan ada data yang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Nah, tanda tangan elektronik ini kan sebagai bentuk untuk dari sisi security ya, dari sisi kerahasiaan, aslian, kesangkalan, dan lain sebagainya. Oh, aplikasinya kami sudah pakai misalnya DDoS lah, atau firewall lah, atau enkripsi yang diterapkan di dalam pembangunan aplikasi. Sehingga itu menjaga dari sisi keutuhan dan kerahasiaan atas data yang nanti berjalan di aplikasi. Nah, sekarang kita masuk dari sisi standar teknisnya yang tadi disebutkan Pak Fahri, SDLC. Tentu nanti secara proses atau standar yang harus dipenuhi dalam membangun aplikasi SPBE, baik itu aplikasi umum, aplikasi khusus, aplikasi sejenis dengan aplikasi umum, aplikasi yang mendukung SPBE prioritas nasional, kesemuanya itu harus memenuhi standar teknis yang sama, tidak dibedakan secara kebijakan. Ini memang kebijakannya, Pak Fahri, Bapak Ibu sekalian, sedang dalam proses untuk penetapan ya sebenarnya di Setkap ya. Kami tinggal menunggu sehingga nanti dalam waktu dekat harusnya di tahun ini sudah bisa disegerakan untuk ditetapkan. Jadi dalam hal nanti membangun satu aplikasi itu ada beberapa standar atau hal yang harus diperhatikan. Yang pertama harus memenuhi persyaratan. Kemudian memenuhi persyaratan dalam hal pemanfaatan. Memenuhi dalam hal SDLC, membangun aplikasinya ya, siklus pengembangan aplikasi, software development life cycle. Kemudian harus memenuhi dari sisi persyaratan data informasi, memenuhi dari sisi persyaratan interoperabilitas, memenuhi persyaratan dari sisi keberlangsungan layanan, memenuhi persyaratan dari sisi penerapan manajemen SPBE-nya, dan memenuhi persyaratan dari sisi dokumentasi atas aplikasi SPBE. Nah, kesemuanya ini harus dijalankan, namun dalam kebijakannya yang disusun Kominfo itu, pengembangan aplikasi SPBE ini tidak dibatasi ya, hanya dalam satu framework atau kerangka kerja pembangunan aplikasi. Ini kami memang melihat di beberapa case ya, teman-teman di instansi itu ya beragam-ragam juga menggunakan framework. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ruang lingkup apa yang nanti akan ingin dibangun atas aplikasinya. Ya, ada yang kompleks aplikasinya nanti, banyak fiturnya. Ada yang mungkin aplikasi yang sifatnya lebih sederhana, karena mungkin dipakai di internal. Ada aplikasi yang user penggunanya bisa ratusan ribuan, ada yang penggunanya hanya puluhan. Makanya kami tidak batasi dalam kebijakan Kominfo nantinya, dalam hal pembangunan perangkat kerja yang digunakan untuk membangun aplikasi itu tidak hanya sebatas viral ya, mau itu RAD, Rapid Application Development, Waterfall, Agile, ya, Scrum, dan sebagainya lagi itu framework yang lain. Nah, ini tergantung dari substansi ruang lingkup aplikasi yang akan dibangun. Nah, sekarang kita bicara dari sisi pemenuhan persyaratan. Tentunya kalau berkaitan dengan persyaratan umum, ini kita tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Baik di dalam Perpres SPBE, Perpres Satu Data, berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 71 ya tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik maupun aturan-aturan yang lain. PM Kominfo nomor
15 tahun 2000, nomor 10 maaf, tahun 2015, ya semuanya harus dilihat. Makanya kita sampaikan salah satu terkait pembangunan pengembangan itu diantaranya bahwa nanti aplikasi yang akan dibangun atau yang akan dikembangkan itu harus nanti didaftarkan ke Kominfo sebelum aplikasi tersebut digunakan oleh publik. Karena ini amanatnya ada di PP 71 dan juga di Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2000, nomor 10 tahun 2015. Kemudian yang kedua, nantinya kode sumber dokumentasi atas pengembangan aplikasi SPBE itu harus disimpan pada repositori aplikasi SPBE. Nah, ini merupakan amanat di dalam Perpres SPBE ya. Ya, karena ini penting sehingga nantinya kode sumber dokumentasi aplikasi yang akan dibangun oleh Bapak Ibu itu punya backup bahasanya, ya, punya backupnya. Jadi kalau terjadi apa-apa terkait dengan aplikasi tersebut ya tinggal diambil backupnya, diaktifkan kembali dari repositori aplikasi SPBE. Itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya memastikan aplikasi itu dapat diakses dengan teknologi berbasis web atau mobile. Ini memudahkan nantinya jangan sampai aplikasi dibangun itu ya hanya bisa diakses nih Pak pakai komputer doang gitu ya, desktop misalnya, laptop juga gitu kan. Sekarang orang mengakses itu bisa pakai gadget ya, HP dan lain-lain, tab, tablet. Kemudian berikutnya pengembangan aplikasi menerapkan teknologi komputasi awal, cloud. Nah ini penting karena nantinya ini akan memudahkan juga dalam hal nanti proses integrasi aplikasinya ke PDN ya. Nah tentu sekarang ini arahnya pengelolaan infrastruktur SPBE itu diarahkan secara cloud atau menggunakan teknologi komputasi. Kalau enggak nantinya aplikasi itu ujung-ujungnya nanti sifatnya on-premise, hanya bisa berjalan di satu perangkat, diinstal di satu perangkat tertentu. Jadi sifatnya nanti malah standalone. Ya, agak susah juga nantinya kalau dia sifatnya standalone kan dalam hal nanti dilakukan proses integrasi. Kemudian memastikan lisensi yang digunakan tidak membatasi jumlah dan jenis. Ya, pastinya nanti aplikasi yang berjalan yang mau dibangun dikembangkan ini kan membutuhkan lisensi tertentu. Nah, contoh ya misalnya aplikasi apa ya misalnya, aplikasi di instansi A ini misalnya. Ini hanya bisa lisensinya dibatasi untuk satu user. Nah, ini repot kan? Padahal mungkin bisa jadi yang akan menggunakan lisensi tersebut tidak hanya untuk di satker unit kerja atau dinas tertentu. Kemudian aplikasi yang dibangun atau dikembangkan menjadi aset instansi BPD ya, tercatat sebagai BMN atau BMD. Penting ini. Misalnya ada aplikasi yang dibangun oleh pihak ketiga. Boleh Pak pakai pihak ketiga? Ya boleh sih, nggak dibatasi kok. Mau membangun aplikasinya swaklola sendiri atau dipakai pihak ketiga ya boleh. Tapi yang menjadi hal yang penting, aplikasi tersebut harus menjadi aset di instansi. Jangan sampai dibangun dikembangkan pihak ketiga, tapi pencatatan asetnya tidak tercatat. Atau secara username, password, dokumentasi pembangunan aplikasinya dipegang oleh kode sumbernya dipegang oleh pihak ketiga. Ini jangan sampai kalau terjadi apa-apa atas aplikasi tersebut, instansi nanti tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi misalnya di tahun berikutnya putus kontrak misalnya dengan pihak ketiga kan. Jangan sampai. Kemudian yang berikutnya kalau dia membangun aplikasi umum tentu harus mengacu ke arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE. Kalau dia mengembangkan aplikasi khusus, ini yang paling banyak instansi ya harus mengacu ke arsitektur dan peta rencana SPBE di pemerintah daerah. Kemudian ada ketentuan melakukan audit. Ini penting ya, terutama untuk aplikasi yang sudah dibangun ya, bukan dikembang. Yang sudah dibangun dan nanti misalnya perlu ada pengembangan. Tentu nanti audit TIK ini harus dilakukan secara periodik, ya, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita sudah ketahui ada peraturan Menteri Kominfo nomor 16 tahun 2022 ya tentang kebijakan umum penyelenggaraan audit TIK. Di mana nantinya aplikasi SPBE itu menjadi salah satu objek yang harus dilakukan audit TIK, baik oleh BRIN, BSSN, oleh lembaga audit TIK terakreditasi, termasuk juga oleh inspektorat daerah. Nah, berdasarkan hasil audit ini menjadi hal yang harus diperhatikan, tentunya dalam hal nanti melakukan pengembangan satu aplikasi. Dan tentu juga harus memenuhi persyaratan dari sisi standar keamanan aplikasi ya. Kita ketahui sekarang sudah ada peraturan kepala BSSN nomor 4 tahun 2021 tentang manajemen keamanan informasi SPBE.
yang di dalamnya memuat ya bagaimana teknis dan prosedur pengamanan dari aplikasi SPBE yang dibangun di depan. Nah, itu yang umum ya. Kemudian dari sisi pemenuhan persyaratan infrastruktur, kita tadi sudah jelaskan ya, bahwa penting mengutamakan harus menggunakan infrastruktur SPBE terlebih dahulu. Membangun satu aplikasi itu harus dikelola, diproses, disimpan di pusat data. Menggunakan jaringan intra pemerintah ataupun jaringan intra pemerintah. Menggunakan SPLP yang nasional ataupun SPL di pemerintah. Ya, jangan sampai nanti ada yang semua aplikasinya ditaruh semua misalnya di pihak ketiga ya, bukan tidak boleh ya, tapi kata-katanya itu harus diutamakan. Apa maksudnya? Bisa jadi nanti ada aplikasi yang mau dibangun, dikembangkan, dijalankan, membutuhkan resource infrastruktur yang cukup besar, dan dilalahnya siapa tahu ya, ternyata di pusat data nasional ini belum dapat memenuhi, misal contoh ya. Itu kan akhirnya kan mau tidak mau bisa jadi aplikasi tersebut harus berjalan di infrastruktur pihak ketiga. Kemudian yang ketiga adalah bicara masalah siklus pembangunan pengembangan aplikasinya yang tadi SDLC ya. Dalam kebijakannya tentu nanti akan memuat siklusnya mulai dari penyusunan analisis kebutuhan, perencanaan, rencana desain, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan sampai evaluasi. Di mana nantinya di tahap awal penyusunan analisis kebutuhan ini setidaknya nanti akan memuat informasi mengenai dasar hukum kenapa aplikasi tersebut harus dibangun. Permasalahan, kebutuhan diuraikan yang menjadi latar belakang aplikasi tersebut harus dibangun. Pihak-pihak nanti yang terkait penyelenggaraan aplikasinya, maksud tujuan pemanfaatan aplikasi harus jelas ya. Kami ingin membangun aplikasi ini. Sasarannya adalah masyarakat desa, misalnya masyarakat perkotaan, pelajar, bisnismen, misalnya pengusaha, ya, petani, misalnya, dengan user sekian ratus sekian ribu. Jadi akan harus jelas ya ruang lingkup aplikasinya nanti seperti apa. Ada analisis biaya manfaat, analisis risiko, target waktu kesiapan penerapan aplikasi, sasaran pengguna, dan lokasi. Dari analisis kebutuhan ini tentu akan menjadi dasar dalam hal Bapak Ibu menyusun perencanaan mulai. Untuk perencanaan ini didasarkan tidak hanya dari sisi analisis kebutuhan, tapi juga melihat arsitektur SPBE nasional, peta rencana SPBE nasional ya, kalau untuk aplikasi umum. Kalau yang khusus, aplikasi khusus tentu mengacu ke arsitektur dan peta rencana SPBE di sana. Termasuk mungkin ada rencana strategis mungkin ya di pemerintah daerah. Nah, dokumen perencanaan ini setidaknya memuat kurang lebihnya 11 hal ya. Selain tadi uraian ruang lingkup aplikasi ini selaras dengan yang dokumen analisis kajian tadi, juga nanti akan memuat bagaimana bisnis proses dan layanan yang ada di aplikasi yang akan dibangun dikembangkan. Frameworknya seperti apa yang digunakan untuk bangun aplikasinya, pemilihan pelaksana yang siapa nanti akan membangunnya, bisa swasta, bisa pihak ketiga, bisa instansi pemerintah. Ya. Kemudian bagaimana deskripsi peran dan tanggung jawab. Ada timeline dalam mengembangkannya, sumber daya yang dibutuhkan apa saja, indikator keberhasilan, ada alih pengetahuan teknologi ya. Itu nanti kalau di pihak ketiga harusnya ada ya mekanisme alih pengetahuan teknologi dan ada pemantauan dan dari dokumen analisis kebutuhan, perencanaan. Nah, ini menjadi dasar baru menyusun yang namanya dokumen terancam, Bang. Ini sudah lebih teknis ya. Karena sudah diketahui nih, apa sih yang melatar belakangi aplikasi tersebut harus dibangun. Urgensinya, siapa yang menggunakan, tujuan dan manfaatnya, ruang lingkupnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut baru bisa disusun rancang bangun atas aplikasi tersebut. Yang dimana tentunya rancang bangun ini akan memuat uraian terkait dengan model rancang bangunnya akan seperti apa. Alur proses aplikasinya ya, seperti apa. Kemudian pemetaan keterhubungan fungsi basis data dalam aplikasi yang mau dibangun. Termasuk juga ini kalau dari sisi keamanan ya mungkin ada berkaitan dengan pemetaan akses dan peran dalam penggunaan aplikasi. Jadi ada user role management. Bagaimana untuk rancangan antar moda pengguna user interface ya dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkat pengguna. Kemudian bagaimana rancangan kendali internal ya, itu nanti ada proses di aplikasi tersebut, proses validasi, otorisasi, termasuk juga ada log activity ya, yang mencatat semua transaksi atas data-data informasi yang berjalan di aplikasi tersebut, sampai kepada
rancang bangun ini memuat rancang bangun berkaitan dengan integrasi aplikasi tersebut dengan aplikasi yang lain. Ini paling kurang ya. Kalau rancang bangunnya mau dibuat lebih dari ini ya silakan. Nah, tentu kalau sudah dibangun rancang bangun atau desain dengan dokumennya, ini akan lebih mudah dalam hal proses mendevelop aplikasi, mengimplementasi, ya, lebih ke mendevelop aplikasi tersebut. Jadi membuat jadi aplikasi. Cara paling tidak menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bahasa pemrograman, kemudian melakukan pembuatan aplikasi dan data sesuai rancang bangun yang telah disetujui. Jadi nanti ada bentuknya, oh kami mau pakai bahasa program yang ini, misalnya. Kemudian nantinya ada basis data yang harus dibuat sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui. Kemudian nanti ada proses, oh kami mau, pasti nanti ada kendali mutu ya, ada serangkaian uji sebelum nanti aplikasi itu dibangun, dikembangkan, dijalankan. Kemudian nanti akan melaksanakan proses instalasi dan konfigurasi aplikasi. Kemudian ada proses integrasi dengan aplikasi lain. Kemudian nanti ada alih pengetahuan dan teknologi. Kemudian nanti ada proses dokumen serah terima ya, kalau misalnya aplikasi dibangun oleh pihak ketiga. Dan tentunya semua proses di pembangunan ini, mendevelop ini harus terdokumentasi. Nah, setelah jadi nih mungkin prototipe aplikasinya kan tidak mungkin langsung running jalan. Dilakukanlah yang namanya pengujian kelaikan. Pengujian kelaikan ini dilakukan secara berkala atau fokus sesuai kebutuhan. Meliputi ada uji fungsi, uji integrasi, uji beban, uji keamanan. Kalau uji fungsi melihat nih apakah aplikasi yang sudah dibangun dikembangkan sudah berjalan nih fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Oh, aplikasi ini ada 10 fitur yang dibangun. Ternyata pada saat dilakukan uji hanya 5, 7 misalnya ya. Fungsi yang berjalan. Kalau integrasi untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam hal persyaratan integrasi. Artinya, kalau dilakukan proses uji integrasi, aplikasi tersebut sudah dapat diintegrasikan dengan aplikasi yang lain. Kalau uji beban, ini stress test namanya. Untuk melihat apakah aplikasi ini tetap berjalan ya, dengan beban kerja yang sudah ditargetkan. Tadi ya, ruang lingkupnya tadi membuat ini usernya adalah masyarakat atau pelajar misalnya, mahasiswa, tenaga pendidik. Targetnya adalah 10.000 pelajar. Nggak tahu diakses 1.000 aja udah lemot gitu ya. Nah, udah down misalnya. Ini adalah uji beban. Kemudian uji keamanan ini kaitannya dengan memastikan bahwa aplikasi tersebut memang dapat menjaga keamanan data informasi yang berjalan di aplikasi tersebut. Ya, uji keamanan. Tapi ini paling kurang, ada 4 uji. Kalau seandainya kebijakannya lebih dari 4 ini ujinya ya sangat diperbolehkan, silakan aja ya. Tapi setidaknya 4 uji ini perlu dilakukan sebelum aplikasi itu dijalankan. Nah, dalam melakukan pengujiannya tentu nanti ada tahapannya ya. Kita susun namanya perencanaan uji kaitannya, dari jadwalnya, penyiapan lingkungannya, sumber daya. Jadi dibuat seolah-olah ada lingkungan yang nanti yang memang menggunakan aplikasi tersebut. Ya. Identifikasi uji kelaikannya, kemudian ada rancangan uji kelaikannya, jadi alur proses ujinya nanti seperti apa. Ada skenario-nya, misalnya kalau dia stress test, ya kita tes dulu 500 user, oh dites lagi 1.000 user, dites lagi 5.000 user, mungkin sampai pada target yang user diinginkan. Kemudian nantinya ada tahapan melaksanakan, dilakukan evaluasi uji, dan prosesnya ini harus terdokumentasi. Nah, kalau ini sudah dilakukan, tentu secara kesiapan boleh dibilang instansi sudah bisa menjalankan ya atau running untuk aplikasinya. Pada saat berjalan aplikasi tersebut, masuklah tahapan pemeliharaan, di mana nanti aplikasi tersebut harus dilakukan pemeliharaan ya, dan pemantauan. Dilakukan pemeliharaan secara berkala sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur kegunaan aplikasi dan juga untuk mempertahankan kehandalan layanan yang berjalan melalui aplikasi yang dibangun. Semua proses pemeliharaan ini harus terdokumentasi. Dan juga perlu dilakukan yang namanya evaluasi. Nah, tentu berdasarkan hasil evaluasi, nanti akan didapatkan lah ya satu kebijakan yang lebih besar ya. Apakah mungkin nantinya setelah hasil evaluasi ada penambahan fitur, atau diganti sistem operasional sistemnya, atau jangan-jangan
memang harus diganti dengan membangun baru, dan lain-lain sebagainya. Dan evaluasi ini perlu dilakukan secara berkala sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Apalagi kalau terjadi adanya insiden yang atas aplikasi tersebut. Nah, itu adalah dari sisi SDLC. Kita lanjut lagi. Pemenuhan yang keempat adalah dari sisi pemenuhan persyaratan data integrasi. Nah, ini kita pahami tadi bahwa Bapak Ibu, persyaratan pemenuhan data integrasi ini memang perlu dilakukan dalam rangka untuk mendukung pertukaran data informasi melalui proses interoperabilitas data. Tadi yang kita sampaikan ya, bahwa ada Perpres 39 tentang Satu Data Indonesia, ada peraturan Menteri PPN Bappenas nomor 16 tahun 2021 ya tentang monitoring data ya. Dan ada peraturan-peraturan dari Pembina Data Nasional ya yang perlu juga diperhatikan. Jangan sampai nanti dalam satu mengembangkan aplikasi tersebut itu banyak aplikasi yang dibangun tidak sesuai secara standar data, struktur data, metadata, kode referensi data yang digunakan yang tadi kita jelaskan. Karena beda-beda standar datanya itu tidak mudah untuk dilakukan proses interoperabilitas. Jadi harus memenuhi persyaratan data dan integrasi. Kalau integrasi tentu mengacu ke peraturan Menteri Kominfo nomor 1 tahun 2023 tentang interoperabilitas data. Kemudian perlu nanti ada persyaratan pemenuhan dari sisi keberlangsungan layanan. Nah, kalau sudah berjalan tentu dong harus menyediakan yang namanya layanan pengguna, layanan pengguna ini helpdesk lah ya, untuk memberikan bantuan dalam hal penggunaan aplikasi oleh user ya, baik itu layanan permintaan, layanan gangguan, ya, dan lain-lain sebagainya. Kalau layanan pengoperasian ini lebih sifatnya ke dalam ya, kebutuhan teknis pengoperasionalan oleh satker unit kerja yang menangani. Jadi untuk mengetahui nantinya dari sisi risiko yang dijalankan, kemudian pendayagunaan SDM-nya, kalau terjadi adanya perubahan dari sisi untuk peningkatan pemeliharaan aplikasinya, kemudian nantinya dari sisi backup datanya, aplikasinya yang dilakukan secara berkala, dilakukan proses audit. Jadi ini adalah layanan-layanan yang sifatnya operasional ya dari sisi pengangkut teknis. Nah, berikutnya adalah pemenuhan dari sisi penerapan manajemen. Kita pahami manajemen ini ada 8 ya, bukan 7. Manajemen risiko, layanan, perubahan, keamanan, aset, pengetahuan, dan SDM. Nah, ini penting dilakukan sehingga nantinya terjamin bahwa aplikasi yang dibangun dikembangkan itu sudah bisa memenuhi dari aspek manajemen SPDP. Dan yang terakhir adalah pendokumentasian. Jadi tentunya semua hal yang berkaitan dengan pembangunan aplikasi itu harus bisa terdokumentasi dari sisi mulai dari dokumentasi analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangunnya, mendevelopnya, ujiannya, pemeliharaannya, sampai kepada proses evaluasi atas aplikasi tersebut. Nah, demikian Bu Fat, Bapak Ibu, Pak Fahri yang bisa kami sampaikan ya berkaitan dengan paparan dalam hal kebijakan pembangunan pengembangan aplikasi SPDP. Tapi izin tadi Bu Fat, Pak Fahri berkaitan dengan SE-nya, kami belum mendapatkannya ya Bu Fat ya, atau belum ter-share ke kita juga ya, yang nanti bisa kita diskusikan ya, dikaitkan diselaraskan dengan kebijakan secara nasional. Yang tentunya nanti kita bisa diskusi lah setelah tadi pemaparan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengembangan di sementara yang bisa kami sampaikan dari perhatian dan beri dan ucapan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yusuf. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau tanya jawab terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf. Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin mengklarifikasi sesuatu yang sudah mungkin diterapkan, monggo bisa raise hand atau langsung on mic. Mungkin kesempatan pertama akan kami berikan kepada Ibu Seni karena beliau ini yang mengelola atau yang memanage untuk pembangunan atau pengembangan aplikasi di Kabupaten Gresik. Monggo Ibu Seni. Ya, terima kasih Mbak Fat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam.
Ya, karena ini ada beberapa hal yang saya tanyakan ya. Yang pertama nih Pak, tadi disebutkan bahwa untuk menyimpan kode sumber dan dokumentasi pengembangan aplikasi SPBE pada repositori aplikasi SPBE. Nah, yang dimaksud repositori SPBE ini apakah cukup repositori yang dikelola oleh pemerintah daerah? Terus yang kedua, Pak, pada perencanaan tadi disebutkan tentang framework pembangunan atau pengembangan aplikasi. Framework ini apakah yang dimaksud seperti yang dijelaskan di awal tadi, seperti Agile, Waterfall, dan lain-lain, atau framework dari bahasa pemrograman, Pak, seperti Laravel, CI, dan lain-lain. Terus yang ketiga, Pak, untuk perbedaan dari pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ini apa, Pak ya? Apakah pemeliharaan ini cukup seperti backup data atau untuk penanganan dari keamanan aplikasi? Terima kasih, Pak Yusuf. Oke, terima kasih Ibu Seni. Ini Bapak Yusuf, apakah mau dijawab semuanya atau satu-satu ini Pak Yusuf? Masih mute Pak Yusuf? Mohon izin. Boleh Ibu, mungkin satu-satu dulu dari Ibu, Siap. yang dari Ibu Seni. Ibu Ibu Feni, Zeni. Ya, Jenny, Zeni. Zeni, ya. Ibu Untuk Jenny. Ibu Zeni tadi yang pertama yang ditanyakan terkait repositori SPBC. Sorry. Nggih. Monggo, Pak. Nah, yang repositori tadi itu adalah layanan yang berjalan nantinya di Pusat Data Nasional Bu, yang ada di Kementerian Kominfo, di mana nantinya repositori itu layanan database yang memuat kode sumber dan dokumentasi atas pembangunan pengembangan aplikasi. Tadi kan dokumentasinya kan mulai dari dokumen eh, analisis kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, desain, ya, ada kode sumbernya. Nah, ini semua tersimpan di repositori aplikasi SPBE yang ada di layanan PDM. Jadi sebenarnya repositori itu ya tadi ya untuk penyimpanan semua dokumentasi atas pembangunan aplikasi. Harapannya selain kalau kebutuhan di Komdigi ya, Kominfo Digital tadi itu berkaitan untuk bisa melakukan monitoring evaluasi atas keterpaduan pembangunan aplikasi seluruh instansi pusat pemerintah daerah. Kalau yang kedua ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari aplikasi tersebut ya, setidaknya nanti dalam hal misalnya terjadi insiden, dan masih ada nih database berkaitan kode sumber atas aplikasi tersebut sehingga nantinya proses pemulihan kalau terjadi insiden akan mudah dilakukan. Tapi pada kondisi saat ini ada beberapa instansi itu yang melakukan proses ini tersimpan di infrastruktur sendiri ya, Pak ya, Bapak Ibu. Misalnya, ya Pak kami sudah simpan juga Pak berkaitan dengan kode sumber pembangunannya di Pusdatin, di Dinas Kominfo. Ya, pada prinsipnya ya tidak masalah. Tapi secara kebijakan ini nantinya harus disimpannya di repositori aplikasi SPBE yang ada di layanan pusat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ya. Yang kedua terkait dengan framework. Nah, itu tadi kan yang dijelaskan ada waterfall, agile gitu. Tetapi yang versinya teman-teman di sini kok beda persepsi. Apakah Laravel, kemudian apa tadi CI, ya CI gitu. Itu seperti apa, Pak? Yang benar tuh. Kalau Laravel itu kan sebenarnya framework juga ya, tapi framework bahasa pemrograman PHP ya, prosesor ya. Sebenarnya itu framework juga dalam hal untuk pengembangan aplikasi, tapi berbasis web. Secara konteks sih sebenarnya frameworknya itu ya termasuk Laravel juga ya, Bu. Jadi tidak dibatasi. Karena kalau misalnya dibatasi, waktu itu pemikirannya khawatir seolah-olah ini nanti kok cuma framework tertentu yang nanti harus diterapkan ya. Kenyataannya kalau kami lihat di beberapa instansi pusat dan daerah itu beragam-ragam juga sih framework atau kerangka kerja dalam hal membangun satu aplikasi.
Ya, itu tidak dibatasi, tidak diatur, Bu. Berarti itu sebenarnya apple to apple ya Pak ya. Maksudnya itu Ya, apa adalah tuh barang Apple? yang sama gitu ya, barang yang Sama, iya. Untuk saat ini ya kebijakannya ya. Jadi tidak, kecuali nanti ada kebijakan yang lainnya. Tapi untuk saat ini kita tidak batasi terkait hal tersebut yang penggunaan larak dan lain sebagainya. untuk yang ketiga tadi apakah perbedaan dari pengembangan dan pemeliharaan gitu Pak. Pengembangan dan pemeliharaan ini nguji atau nanya ya. Kalau pengembangan itu kan penambahan fitur. Jadi kalau sudah ada aplikasi dibangun, dilakukan evaluasi, terus evaluasi ini dilihat, oh ternyata aplikasi yang sudah berjalan ini ternyata ada fitur yang perlu diupgrade gitu loh. Atau mungkin dari sisi resource yang dibutuhkan. Oh ternyata makin banyak nih user yang menggunakan, target misalnya 1000 user, berarti kan lebih dari 1000 user, berarti kan ada hal yang perlu dilakukan pengembangan atas aplikasi tersebut. Bisa penambahan fitur, bisa juga apa namanya penambahan lisensi yang dibutuhkan untuk aplikasi yang dijalankan. Nah, itu kan pengembangan gitu ya. Jadi pengembangan itu adalah dibuat dari atau dilakukan dari aplikasi yang sudah dibangun ya. Jadi kalau ditanya pula ya, kalau bedanya dengan pembangunan Pak ya. Kalau pembangunan yang namanya aplikasinya belum dibangun kan, belum ada dibuat baru. Nah bedanya dengan pemeliharaan, beda nggak Bu? Harusnya beda dong. Pemeliharaan kan daily ya, aktivitas daily dalam menjaga aplikasi itu tetap berjalan, betul kan? Namanya pemeliharaan ya. Tapi tentunya pemeliharaan ini sangat beririsan dengan proses pengembangan gitu ya. Ya pemeliharaan ini harus dijaga lah, misalnya kalau dari sisi infrastrukturnya, aplikasi itu tersebut harus dipastikan infrastruktur itu berjalan dengan baik. Harus dilihat juga pemeliharaan aplikasi itu, misalnya ya tadi ya dilakukan proses menjaga sustainability ya dari aplikasi yang harus dijalankan tersebut. Ya, memang ada irisannya, tapi tentu ini dua hal yang berbeda antara pengembangan dan pemeliharaan atas aplikasi tersebut ya. Saya pikir demikian ya. Jadi menjaga misalnya terjadi down, terjadi apa namanya permasalahan atas aplikasi tersebut ya. Yang perlu dipahami ya harus dilakukan maintenance yang atas aplikasi. Bentuk maintenance-nya bisa dilakukan dalam bentuk pengembangan aplikasi kan ke situ ya. Bentuk dari sisi proses pemeliharaannya, oh ini perlu dilakukan nih penambahan fitur ya. Nah berarti penambahan fitur itu kan berarti sudah masuk ke proses yang namanya pengembangan aplikasi. Kan seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Tapi Pak. kalau update lisensi, kalau update lisensi itu masuk pemeliharaan. Oh lisensinya perlu diperpanjang, itu bukan pengembangan, itu pemeliharaan. Oh kita ini karena dipakai tahun depan lisensinya sudah selesai tahun ini ya tahun depan mau diperpanjang, itu bentuk pemeliharaan. Itu adalah bentuk maintenance. Ya itu ya Oke, perbedaan nanti. terima kasih Pak Yusuf. Izin, Bu Fat. Gimana? Ya, gimana Pak Fahri? Monggo. Iya, mohon izin Pak Yusuf. Nah, Ya, ini kan gini, banyak tahun depan itu teman-teman kami arahkan untuk perbaikan keamanan, gitu ya. Jadi dari VA yang ada atau mungkin mereka sudah dapat hasil pentest dari Kominfo, mereka tahun depan itu melakukan perbaikan terhadap keamanan. Nah, perbaikan keamanan tersebut itu nanti masuk ke pemeliharaan atau ke pengembangan Pak gitu. Jadi seperti itu kira-kira gimana Pak kalau untuk perbaikan keamanan ya atau tidak lanjut dari temuan VA atau pentest. ya. Kalau misalnya dari sisi penerapan keamanan Pak. Tadi ya, kalau misalnya penambahan lisensi dalam rangka untuk pengamanan atas aplikasi itu masuk pemeliharaan Pak. Iya.
Kalau pengembangan itu misalnya adanya penambahan fitur, mengupgrade tadinya user yang digunakan itu dari 1.000 menjadi di atas 1.000, terus perubahan dari sisi ruang lingkup yang tadinya hanya dibatasi untuk satu sektor pengguna menjadi lebih banyak sektor, itu kan bagian-bagian dari pengembangan kan Pak. Betul, betul, betul. Nah, Iya. kalau misalnya penambahan lisensi, penambahan lisensi, perpanjangan lisensi, baik itu dari sisi keamanan atas aplikasi yang berjalan itu pemeliharaan. Oke. Kalau Itu captcha, kan Pak? tidak, Kalau nambah Hah? captcha, kalau nambah captcha, terus kemudian mungkin eh, apa ya, nambah captcha, Pak ya, nambah captcha atau nah, apa namanya, merubah yang eh, upload dulunya PDF menjadi JPG gitu, itu Oh, pemeliharaan aja ya, gitu ya. Tetap pemeliharaan ya, kira-kira. Kan nggak iya, merubah proses bisnis lah, misalnya, gitu. iya, 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 iya. Itu jadi gini, tergantung Bapak melihatnya di mana, ruang lingkup ya. Misalnya gini, Iya, iya. pada saat aplikasi yang digunakan itu, terus user harus mengupload dokumen. Dokumennya itu formatnya ditentukan hanya satu format, PDF misalnya atau apa. Ternyata ke depan itu ada kebutuhan upload dokumen dalam bentuk format yang lain. Kira-kira diubah nggak list aplikasinya? Kalau aplikasi ya mungkin dirubah soal ininya ya, apa namanya, eh permit untuk jenisnya ya, jenis Ya, pasti jenisnya. ada perubahan dari kode program, bahasa, dan fitur. Ya, ngerubah itu. Nah, Tapi secara kalau proses bisnisnya nggak berubah gitu. proses apa, Pak? Proses bisnisnya, Oh, prosesnya itu nggak merubah sama sekali gitu. iya. Sepanjang yang kami ketahui itu kan sudah merubah ruang lingkup atau proses bisnis kan berarti itu kan berubah juga alur proses ya Pak menurut saya. Terkait dengan penambahan fitur kan, fitur berarti kan ada fitur yang harus diubah kan? Untuk format dokumen yang harus disampaikan pun juga berubah kan, berarti kan ada hal yang diubah di sisi aplikasinya, benar nggak Pak? Iya, memang sih ada. Tapi kan Nah, maksud saya itu tidak signifikan ada perubahan. Misalnya, oh, kalau kita mau laporan, jadi ya ada apa namanya, menu laporan itu mengupload ya, mau dirubah nggak dirubah itu pasti upload sesuatu. Cuman bedanya uploadnya yang dulu hanya PDF sekarang bisa JPG. Tapi kan secara proses kan dia apa ya, tetap gitu loh, tetap ada upload ya, kayak gitu. Terus kemudian ada ini dan sebagainya, itu tambah tambah merubah, hanya jenisnya saja atau formatnya saja yang berubah. Apakah merubah itu juga bagian dari pengembangan atau masuk ke pemeliharaan? Nah ini bikin biar teman-teman itu apa ya, kita juga nggak kalau gini Pak, karena kalau udah hmm, pengembangan itu kan hmm, secara secara ini ya, itu kan nambah aset, nilai aset kan gitu Pak hmm. ya. Kalau pengembangan kan nambah nilai aset gitu. Kalau pemeliharaan kan Nah, mempertahankan nilai aset kan gitu. betul. Iya, tadi pemeliharaan memperpanjang umur aset sebenarnya, Iya, memperpanjang nilai kegunaan aset tersebut, itu yang namanya pemeliharaan. Nah, pertanyaannya tadi, pada saat iya. Bapak merubah fitur yang tadi hanya PDF terus dilakukan misalnya untuk format dokumen yang lain, ada Iya. perubahan nggak dari sisi aplikasi, dari sisi bahasa program ya, atau dari sisi coding atas Ada, aplikasi tersebut? ada sedikit lah. Ya, pasti ada. Nah, berarti kan ada penambahan nilai aplikasi, toh Pak. Itu Hmm, pengembangan. gitu. Kalau yang pemeliharaan tuh lisensi. Lisensi kan tidak merubah apapun, toh. Betul, betul. Oh, Nah, berarti kalau nambah captcha untuk keamanan itu ya berarti pengembangan ya Pak ya? Captcha kan berarti kan dulunya nggak ada, terus ditambahin biar iya, lebih iya, aman, nggak di, ya iya, itu juga masuk. iya, Oke, iya, oke. pengembangan. Bahkan Ya, misalnya yang tadinya dia tidak user friendly, terus iya. aplikasi itu dijadikan user friendly, itu pengembangan. Oh gitu, siap, siap, siap. Yang tadinya dia hanya bisa diakses pakai desktop, terus dia bisa Iya, dipakai jadi gadget mobile, itu pengembangan. Berarti kan ada hal yang ya, dirubah ya. dari aplikasi tersebut, Pak. Oh. Meskipun secara proses tidak
berubah lah ya. Tapi Iya, mungkin walaupun itu proses tidak berubah, betul. eh, Walaupun secara proses tidak berubah, Pak. ya ya Betul. ya ya. Baik, Pak. Misal Karena memang ya contoh Pak, lagi tidak berubah nih bisnis prosesnya, tapi aplikasi ini belum bisa diintegrasikan. Jadi Pak, kami oke. perlu pengembangan untuk mengintegrasikan aplikasi ini. Tidak berubah kan bisnis prosesnya, Pak. Oh Nah, itu ya kan ya pengembangan. terus. Nah, kayak gitu, Pak. Baik Iya ya, baik Pak. baik. Ya ya ya. Ya itu karena biar kita bisa apa ya mengatakan ke OPD bahwa ini tuh nanti masuk pengembangan atau penganggaran pada saat karena kadang-kadang pada saat ini Pak apa namanya penganggaran itu loh. Nah biar kata-katanya itu benar-benar pemeliharaan kah atau pengembangan biar nggak salah apa ya salah perencanaan Iya, salah iya, perencanaan pada iya. saat naruh kode rekening belanjanya itu loh. Nah Oh, itu sih. Nah itu. ya. Ini sepanjang yang kami lihat itu exercise kami melakukan clearance di pusat ya, Pak. Oke. Jadi memang di clearance belanja SPBE di instansi pusat itu. Jadi kalau tadi, oh kami mau ini Pak, memperpanjang lisensi, nah itu biasanya kami masukkan kategori ya pemeliharaan itu. Oh Karena ya kalau nggak diperpanjang, nggak bisa jalan kan ya ya ya. aplikasinya. Tapi kalau pengembangan, oh Pak kami tadi mau mengembangkan untuk bisa diintegrasikan, ternyata belum bisa. Terus mati aplikasinya, kan nggak kan, tetap jalan aja. Tapi tidak ada fitur interrupt gitu aja. Itu pengembangan. Iya, iya. Baik Pak, nanti kita coba terapkan pada saat clearance yang mungkin bulan November itu kan sudah untuk 2025 itu sudah bisa kita arahkan biar mungkin Betul. kata-katanya tidak pemeliharaan kalau memang mereka mengarah ke apa tadi ke pengembangan ya kita arahkan ke pengembangan gitu sih. Pengembangan, Saya betul. iya itu. Ya. Saya Lebih memang lebih rata-rata lebih teman-teman gitu. lebih paham ya Pak, lebih mudah dipahami ya. Tapi saya sepakat tadi yang Yes, tadi ya, yang secara namanya pemeliharaan itu pasti adalah memperpanjang umur set penggunaan aset tersebut. Betul. hmm. Kalau Tapi yang namanya ini ada lagi Pak, ini serius, ada lagi. apa? Kalau itu kan clear clear jelas. Tapi kadang-kadang Apalagi ini eh, apa OPD itu ya karena efisiensi ya biar efisien. Jadi pemeliharaan sama ada sedikit perubahan fitur itu dijadikan satu. Cuman oh lebih ya karena kan oh ini masuk pemeliharaan karena mereka menganggap hmm, nilai pemeliharaannya lebih besar daripada pengembangannya. Nah ini yang masuk ke pemeliharaan gitu. Jadi hmm, seperti itu diperkenankan apa harus semua itu ke apa ke pengembangan kalau memang secara nilai apa ya nilai pekerjaan itu lebih banyak di pemeliharaan itu ya seperti kayak backup. sebenarnya Pak kita nggak bisa faktornya dari besaran loh Pak. Bisa jadi ada yang pengembangan itu lebih kecil daripada pemeliharaan, Nah, pemeliharaan bisa jauh lebih gede Pak. Jadi tidak bisa ukurannya menurut kami ya Pak. Nggak bisa ukurannya dari sisi nilai pendapatan sih Pak. Tapi dari sisi ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Dia masuk ke kategori pengembangan atau dia masuk ke dalam kategori pekerjaan pemeliharaan. Jadi bukan berarti kalau dia pengembangan harus besar. Kalau cuma nambah satu fitur doang misalnya tadi kan gitu. Kalau ya pemeliharaan kan daily kan, daily oke. iya harian. Jadi agak Berarti susah Pak kalau dasar patokannya ukurannya nilai anggaran. Menurut kami ya Pak, tapi nggak tahu nanti kalau dikerjakan di internalnya Kabupaten Gresik ukurannya batas anggaran, nah itu mungkin lain cerita Pak. Tapi kalau dari sisi iya, teknis rasanya dari sisi teknis itu nggak bisa dilihat dari besaran dari ruang anggaran. lingkup ya Pak ya. Iya, ruang lingkup yang dikerjakan sih Pak Berarti lebih sebenarnya. dari ruang lingkup. Iya. Baik, nilai ruang lingkup ya, nilai pekerjaannya. Bukan Iya, nilai apa yang dalam arti bukan nilai anggarannya, anggaran. tapi lebih Bukan. ke ruang Iya, lingkupnya, lebih besar. iya, Ya, jadi lebih betul, lebih besar cenderung ke besar di mana pekerjaan betul, pemeliharaannya kayak betul, backup, terus lisensi betul, dan sebagainya, atau betul. dari pengembangan kalau hanya pengembangannya satu fitur ternyata itu pekerjaan itu kecil ya hanya sekali tapi ternyata pekerjaan besarnya malah yang setiap hari, yang tiap bulan atau tiap minggu dia melakukan PK, melakukan apa namanya monitoring dan sebagainya itu kan
berarti lebih cenderung diarahkan ke pemeliharaan. Meskipun di CCTV kadang-kadang ada sedikit untuk pengembangannya gitu loh. Iya, Kadang-kadang iya, betul, iya, betul, betul, Pak. baik Sepakat, Pak. baik. Andri. Itu itu lebih ke ini, di kebijakan di internal nanti seperti apa. Karena Iya, kita juga iya. eh, betul. Nanti kita juga kadang-kadang kan soal pengadaan ya kita juga koordinasi sama BLP Pak. Kadang-kadang kan biar apa ya kita sinkron ya dengan tipe pengadaannya seperti apa dan sebagainya. Karena kan apa ya kecuali kalau ini kan dikerjakan sendiri nggak ada Hmm. urusannya sama soal pengadaan. Tapi kalau sudah Oh, ada iya, anggaran mengikuti apa namanya aturan pengadaan barang dan jasa ya, ini kan kita juga harus berkonsultasi iya. dengan teman-teman BLP gitu kira-kira. Iya, siap. Betul, betul. Baik, Setuju. Pak. Iya, iya. Siap, siap. Monggo yang lainnya, siap. Terima kasih Pak Yusuf. Ini sebenarnya memang dari kemarin itu jadi ini Pak, di apa perdebatan dan pertentangan di internal Hmm. kita. Hmm. Eh, Oh, gitu. Siap, siap. Pengembangan versus Mungkin, mungkin, mungkin pemeliharaan. nanti, ya, mungkin nanti kalau di dalam aturannya Kominfo bisa diperjelas gitu ya. Kiplak juknis misalnya nanti dari PM yang diterbitkan standar teknis, nah nanti Kominfo buat kiplak juknisnya lebih detail ya nanti yang tidak terjadi pemahaman yang berbeda. Tapi sebenarnya ya tadi benar Pak Fahri sampaikan dan tadi juga sudah kita sampaikan. Prinsipnya pemeliharaan itu memperpanjang nilai umur aset yang dikelola. Ya, sama sih, pengembangan juga sama. Cuman yang membedakan ruang lingkup kegiatannya. Kalau misalnya tadi ya tidak merubah dari apa istilah ada penambahan dari sisi aplikasinya langsung ya otomatis itu pengembangan kan. Yang tadinya satu fitur jadi dua fitur contoh aja ini. Yang tadinya hanya bisa diakses oleh desktop jadi mobile. Yang tadinya tidak bisa diintegrasikan kita buat integrasi itu kan bagian-bagian pengembangan yang tadinya hanya untuk satu user pengguna kelompok user pengguna jadi diperluas jadi sektor yang lain itu kan bagian dari pengembangan ya beda halnya dengan walaupun secara bisnis prosesnya bisa jadi mungkin tidak berubah kan ya apalagi kalau bisnis prosesnya berubah berarti kan merubah alur proses yang berjalan di aplikasi kan nah, itu pengembangan sudah pasti tuh merubah total itu bahkan mungkin bisa jadi di coding ulang ya, dirancang bangunnya, desainnya baru. Itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Mungkin dari teman-teman perangkat daerah ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Bapak Ibu, monggo. Mohon izin bertanya, Bu Fat. Oh, oke, monggo Mas Nizam. Silakan. Untuk di kementerian itu, apakah menerapkan microservice atau monolit? Oh, Kalau misalkan di kabupaten itu diterapkan microservice, itu seperti apa penerapannya? Sudah Mas Nizam, satunya. I- Itu dulu, Bu Fat. Iya, terima kasih. Monggo Pak Yusuf ditanggapi untuk penerapan microservice. Kalau di kabupaten nanti itu skenario-nya seperti apa? kalau di pusat kondisinya ini masih so-so ya Pak, 50-50. Kebanyakan masih monolitik, eh, tapi memang beberapa sudah microservices. Jadi kalau monolitik itu kan sifatnya memang lebih terbatas ya cara penggunaan aplikasinya dan perlu banyak penyesuaian kalau seandainya nanti mau diperluas penggunaannya misalnya atau diintegrasikan dengan yang lain. Nah, tentu kalau di microservices kan setidaknya nantinya dia bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di user-user pengguna yang lain. Sehingga sifatnya itu tidak hanya di satu pengguna tapi bisa digunakan oleh banyak pengguna. Dan sifatnya tentu microservices juga berjalan di akan layanan komputasi awan juga ya, tidak berjalan secara on-premise di perangkat yang ditentukan. Nah, ini artinya akan membatasi atas pemanfaatan aplikasi yang dibangun di perangkat.
Saya pikir tidak beda Pak antara penerapan nanti di daerah ataupun di pusat ya Pak ya. Hanya memang secara arsitektur aplikasinya yang harus dirumuskan secara bersama, terutama nanti mungkin ada arsitektur yang berkaitan dengan penerapan satu aplikasi yang berbasis microservices, dan itu yang boleh disusun oleh Dinas Kominfo nih Bu Pak Fahri ya. Sehingga nantinya jangan sampai tiap-tiap SKPD membuat arsitektur microservice-nya yang sendiri-sendiri ya. Ya, ujung-ujungnya jadi silo monolitik juga gitu. Nah, prinsipnya demikian. Jadi itu bisa Iya. Pak dilakukan ya. Dan tidak ada bedanya antara daerah dan pusat. Oh iya. Demikian Pak. Iya. Mau izin bertanya lagi. Kalau misalkan di daerah itu seperti microservice itu kan, kalau misalkan di daerah ada proses pembayaran yang via QRIS atau VA. Nah, itu kan paling nggak itu satu microservice itu bisa digunakan beberapa perangkat daerah gitu Pak ya, terkait retribusi Nah, maupun pajak ya, gitu. iya, Jadi ada iya, satu leading sektor iya. untuk pengembangan aplikasi microservice untuk pembayaran itu seperti payment gateway-nya ya kayak Mitran, tapi ini jadi untuk beberapa OPD yang menggunakan gitu Pak ya. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Jadi jangan sampai nanti fungsi yang atau penggunaan dari fungsi yang sudah itu ya satu guna saja ya. Dan itu kan bentuk microservices itu bisa aplikasi ya. Jadi kalau Iya. misalnya banyak aplikasi, itu tujuan tadi arsitektur yang kami jelaskan. Gitu. Jadi nantinya ternyata terpetakan aplikasi yang ada di Kabupaten Gresik ini terpisah-pisah. Ini fungsinya ini, dan kalau dilihat ternyata ini bisa dibuat dalam satu arsitektur untuk pengembangan aplikasinya menjadi eh, satu layanan ya yang bisa digunakan. Nah ini kan menarik ya. Jadi dia tidak sifatnya monolitik hanya ke satu satu fungsi, tapi bisa digunakan oleh banyak user. Seperti itu sih Pak kalau kami lihat dari sisi penggunaan atas aplikasinya. Tapi kalau kita lihat dari teknisnya yang namanya microservices itu kan tentunya itu mengembangkan perangkat lunak ya yang menjadi layanan kecil yang independen gitu ya dalam satu platform. Ya kayak kayak bukan Kris juga ya. Layanan ini loh. Gojek, Grab itu kan layanan microservices itu. Contoh Grab, Gojek, betul nggak Pak? Ya, betul Pak. Nah, itu kan misalnya kalau kita klik aplikasinya Gojek itu banyak layanan-layanan lain kan, tapi Iya, itu kan betul. walaupun itu sendiri-sendiri tapi dia saling terkait. Ada layanan untuk misalnya transportasi, makanan, ya, ngirim barang, dia dalam satu aplikasi yang satu gitu ya. Itu Iya. berjalannya bisa digunakan untuk semua user atau fungsi atau semua. Nah, itu gambarannya sih. Jadi dia memecah aplikasi besar menjadi layanan kecil yang independen, tapi itu dalam satu kesatuan konsep platform aplikasi yang satu. Demikian Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Sudah, Mas Nizam? Jelas ya? Iya, Oke. jelas. Terima kasih Pak Yusuf. Ini Sama-sama. ilmu juga. Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Mungkin teman. Nanti izin jam 3 ya Bu, ada rapat. Oh iya Pak, Iya. 15 menit lagi. Siap. Mungkin dari Ada teman-teman lagi? infrastruktur dan keamanan, ada yang mau ditanyakan atau diluruskan? Tidak ada. Siapa ini? Halo, Mbak, Ya. mau tanya. Oh ya, monggo Mbak Dina. Mbak Dina dari keamanan Bapak. Ya. Pak mau tanya Pak, kalau uji keamanan sama audit keamanan itu dua proses yang berbeda atau bisa Oh, kayak apa sekali mendayung 20 terlampaui gitu. Maksudnya terlampau. uji keamanan sekalian bisa menggunakan tools audit keamanan Oh, atau oke. benar-benar dua proses yang beda gitu. Makasih. Ya.
Ini pertanyaan yang bagus. Kalau yang di konteks tadi saya sampaikan itu pengujian keamanan atas aplikasi itu sebelum aplikasi dijalankan. Jadi uji keamanan yang dilakukan dalam konteks SDLC adalah uji sebelum aplikasi itu dijalankan. Tapi kalau yang namanya konteks audit TIK, secara pelaksanaannya yang namanya audit itu dilakukan setelah aplikasi dijalankan. Walaupun Ibu tidak tertutup kemungkinan dalam proses auditnya dilakukan proses pengujian. Mungkin nggak? Mungkin kan? Tapi dalam konteks untuk memastikan apakah benar ya, fitur keamanan di aplikasi tersebut berjalan, tapi dalam konteks audit. Yang membedakan kalau uji dalam konteks SDLC tadi adalah sebelum aplikasi digunakan. Tapi kalau dilakukan audit, audit itu adalah setelah aplikasi berjalan. Karena audit itu prinsipnya membandingkan kondisi dengan kriteria. Artinya kondisi yang berjalan di kondisi yang berjalan dilakukan oleh instansi, terus dibandingkan dengan kebijakan standar kriteria yang harus dipenuhi terkait dengan misalnya tadi pengembangan aplikasi. Jadi misalnya bisa jadi ya Bu, bisa jadi pada saat audit itu malah meminta, ini aplikasinya sudah dilakukan uji belum? Mana dokumen ujinya? Ya kan? Kalau dirasa oleh auditornya, oh ya ini sudah benar nih, hasilnya oke nih gitu. Ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan ada juga insiden kan terkait dengan keamanan misalnya. Nah ini kan akan dipertanyakan kan, yang uji yang dilakukan itu seperti apa kemarin. Nah makanya saya bilang tidak tertutup juga nanti audit itu bisa memungkinkan ini Bu Fat, auditornya kami coba uji lagi ulang, tapi untuk kepentingan proses audit. Jadi sebenarnya ini tidak bisa digabungkan ya Bu, walaupun pelaksanaan uji keamanan ini ya bisa juga nanti digunakan pada saat proses melakukan audit aplikasi. Bisa dipahami Bu? Jadi Ya nggak bisa bisa Pak. digabungkan tandem ya Bu? Tidak bisa. Ya ya Tapi, oke. tapi hasil uji yang sudah dilakukan bisa menjadi bahan dalam hal nanti untuk melakukan proses audit. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Sama Ibu. Terima kasih Mbak Dina, Pak Yusuf. Karena ini waktunya kurang 15 menit, nggak sampai ya. Ini saya mau tanya ini Pak, tentang peta rencana Pak. Jadi, iya, jadi kan sekarang ini kan kami lagi nyusun peta rencana. Pengennya itu kan yang memang baik dan benar gitu Pak. Nah, tadi di standar teknisnya itu kan ada penerapan 8 manajemen gitu. Nah, untuk penulisannya sendiri di peta rencana, ini kan berarti ketika kita membangun atau mengembangkan aplikasi, itu pasti di peta rencananya itu 8 manajemennya itu harus ada yang dilakukan gitu ya Pak ya? Ya. Atau bagaimana? Oh, ini bertanya ya? Pernyataan. Ya, siap Ibu. Ya, mungkin saya tidak perlu tampilin lah ya, saya screen dan sudah ditampilkan. Betul. Kalau kita lihat peta rencana, itu kan ada 7 lingkup ya. Salah satunya tidak hanya aplikasi, tapi peta rencana berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE. Ya, ada kotaknya. Mungkin kalau saya share kembali, ini kotaknya demikian. Nih kotaknya kan, ada 7 ya. Jadi isinya program kegiatan dalam menjalankan tata kelola SPBE, menjalankan manajemen, menjalankan layanan, menjalankan infrastruktur, aplikasi keamanan, dan audit. Artinya apa? Ya kalau di aplikasi tadi ya tentu ada proses yang tadi yang kita diskusikan ya. Proses pengembangan, proses pemeliharaan, proses pengujian, gitu. Ini kan masuk ke dalam proses-proses yang di aplikasi. Tapi kalau misalnya proses audit nggak di sini, proses audit masuk di lingkup audit TIK, ya kan? Program kegiatan melakukan audit TIK atas aplikasi A, misalnya aplikasi B, nah, itu ada di audit TIK.
Nah, kalau berkaitan dengan manajemen, ya tentu nanti itu di level manajemen SPBE, Bu. Ya kan, ada 8 tadi kan. Nah, secara program kegiatannya tentu masuk di lingkup manajemen SPBE. Walaupun nanti manajemen SPBE ini juga ada kaitannya dengan aplikasi yang mau dibangun dan dikembangkan. Detail isinya, ini kurang lebih itu kayak kita menyusun kalau di pusat RKKL, rencana kegiatan, rencana kerja dan anggaran, RKKL kementerian. Di dalamnya itu kan pasti ada nama kegiatannya, program kegiatan, ada program dulu, ada kegiatan, mungkin ada subkegiatan, berapa nilai anggarannya, siapa yang nanti akan menjalankan satu unit kerjanya, ruang lingkup yang dikerjakan, tahun berapa dikerjakan. Nah, itu sebenarnya isian-isian berkaitan dengan peta rencana. Sehingga nanti akan tergambar dalam konteks 5 tahun misalnya, dalam periode 5 tahun itu, aplikasi yang ada di Kabupaten Gresik itu mau diapain ini? Atau jangan-jangan ada 10 aplikasi, ada 100 aplikasi, jangan-jangan yang baru masuk dalam proses peta rencana ini hanya separuhnya. Nah, kan jadi pertanyaan ya, Bu, yang separuhnya nanti ini apa program kegiatannya? Kok nggak ada proses pemeliharaan atau proses pengembangan misalnya kan? Bisa jadi nanti asumsinya apa kalau misalnya tidak tertuang di peta rencana? Bisa jadi ya, ini jangan-jangan aplikasinya nggak dipakai. Betul kan? Biarin aja lah, kita nggak butuh. Jadi nggak perlu dikembangin, nggak perlu di-maintain, dipelihara, nggak perlu juga dievaluasi, biarin aja. Nah, di sini harus sinkron antara dokumen arsitektur dan peta rencana. Tapi ini sudah ada lingkupnya ya, Bu. Tadi yang Ibu tanyakan berarti ini masuk ke dalam kelompok peta rencana lingkup arsitektur. Demikian, Bu. Ya Pak, artinya aplikasi yang as is, misalkan dia itu sebenarnya kan kita nggak tahu dia mau ada pengembangan atau tidak. Jadi aplikasi yang kita miliki itu harus masuk di peta rencana gitu Pak ya. Paling tidak dia ada pemeliharaan gitu ya. Jadi biar kelihatan bahwa memang aplikasi ini dipakai ini gitu. Ya, ini logika berpikir ya. Kalau aplikasi dipakai kan pasti ada, setidaknya ada program kegiatan terkait dengan pemeliharaan. Betul ya, Bu? Betul kan? Setidaknya jangan dulu lah pengembangan. Pengembangan itu bisa 5 tahun sekali, tapi kalau pemeliharaan tiap tahun harus ada dong. Kan gitu ya. Seandainya kalau misalnya ada aplikasi yang tertuang di arsitektur SPBE, tapi di peta rencananya nggak ada, kira-kira kan jadi pertanyaan kan? So, ini diapain ya aplikasi? Makanya kenapa isian di arsitektur dan peta rencananya terus selaras dan sinkron. Demikian, Bu. Terima kasih Pak. Pak, satu lagi. Jadi kemarin Ya. kami itu kan ada rapat terkait manajemen aset. Nah, kemudian di situ ternyata teman-teman aset PPKAD itu tidak mencatat aplikasi ini sebagai aset karena di DPA-nya itu bukan masuk di belanja aset tidak berwujud, tapi masuknya di konsultansi. Nah, ini gimana Pak? Padahal harusnya kan aplikasi ini ya aset gitu, tetapi karena penganggarannya dia nggak masuk di belanja aset tidak berwujud, akhirnya nggak dicatat. Itu gimana nih Pak? Ini kembali ke kebijakan penatausahaan BUMN ya, BUMD ya. Sebenarnya kita kembalikan ke kebijakan tata kelola BUMN atau BUMD di daerah. Seharusnya semua hal kegiatan yang berkaitan dengan menghasilkan satu aplikasi, produk ya, aplikasi atau aplikasi itu kan barang ya, walaupun itu tak berwujud kan, barang kan aset aplikasi itu. Harusnya itu, dan itu dihasilkan dari anggaran APBD atau APBN ya, itu adalah harus menjadi asetnya, tercatat sebagai asetnya instansi. Nah, dilalahnya sering terjadi dalam penyusunan program kegiatan itu namanya bukan pembelian atau pengembangan aplikasi, Bu. Survei misalnya, pengembangan kajian misalnya, konsultasi, tahu di dalamnya itu ada bangun kembang aplikasi atau belanja infrastruktur. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kalau kami sih melihatnya, tapi kalau di pusat lebih sudah ada KRO-nya ya, bahasa kami ya. Ini dikembalikan di kebijakan sih sebenarnya pada saat penyusunan
program kegiatan atau kodifikasi ya atas mata anggaran belanja TIK di pemerintah daerah. Kalau bisa dihindari sih, Bu. Walaupun itu untuk kegiatan survei, konsultasi, penyusunan rekomendasi kebijakan atau apalah namanya, kalau dia ada kaitannya dengan pembangunan satu aplikasi atau belanja infrastruktur, ya itu harusnya masuk ke dalam belanja modal, biar dia masuk atau tercatat sebagai aset di pemerintah daerah. Nah, seperti itu ya, Bu. Nah, kalau sudah terjadi demikian, saya nggak bisa jawab karena ini pertanyaannya berkaitan dengan penata kelolaan BUMN ya, aset. Seharusnya itu dikembalikan ke kebijakan, apakah bisa di istilahnya, saya bilangnya bukan di realokasi ya, di adjustment bahasanya. Jadi pencatatannya di adjustment disesuaikan, dimasukkan ke pencatatan dia sebagai belanja modal. Walaupun secara program kegiatan anggarannya masuk ke bukan belanja modal ya. Kalau itu dimungkinkan, ya itu harus dikeluarin, Bu. Jadi biar tercatat sih aset-aset tersebut. Jangan sampai nanti yang tertuang di dokumen arsitektur itu tidak sesuai dengan kondisi real aplikasi yang digunakan kan, Bu. Bisa jadi kan? Nah itu yang paling banyak terjadi. Di pusat pun terjadi. Tapi kalau di pusat itu sudah ada KRO-nya yang untuk belanja SPBE. Jadi tidak bisa keluar dari situ. Jadi kalau dia ada belanja aplikasi, belanja infrastruktur, harus dia masuk ke KRO belanja SPBE. Kalau ini contohnya misalnya di instansi pusat. Nah, seharusnya demikian juga di pemerintah daerah. Tapi saya pikir dari sisi kebijakan BMD harusnya ada ya, apa namanya ya, adjustment, istilahnya saya lupa ya. Tapi istilahnya mungkin teman-teman di inspektorat daerah yang lebih paham ya, atau di pengelolaan aset daerah. Ya di adjustment pencatatannya itu harus ditarik menjadi masuk ke pencatatan sebagai aset di pemerintah daerah. Demikian. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu, karena memang ini waktunya tinggal 4 menit dan Pak Yusuf juga harus merapat ke Kemenpan RB, maka terpaksa ya Pak Yusuf kita akhiri. Sebenarnya masih pengen banyak diskusi juga, tetapi apa daya waktunya yang tidak memungkinkan. Jadi marilah kita akhiri acara konsultasi penerapan pembangunan atau pengembangan aplikasi pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yusuf, terima kasih atas ilmunya pada siang hari ini. Semoga ke depan kami masih bisa punya kesempatan untuk tanya-tanya di WA Pak Yusuf, karena Boleh. untuk mengundang Pak Yusuf lagi sepertinya kami sudah tidak ada anggaran karena dikeprak. Kalau soal itu nggak apa-apa, Bu. Jadi gini, nanti dibuat Zoom aja kalau ada pertanyaan. Tinggal nanti kita atur waktu. Bisa nanti Zoom-nya dari kami atau dari Kabupaten Gresik. Nggak masalah, Bu. Nggak harus ngundang, harus ada apanya, Bu. Nggak gitu loh. Jadi nanti Pak, kami ada mau tanya-tanya nih Pak dari SKPD, ada beberapa pertanyaan. Kita boleh nggak buat Zoom? Boleh, Bu. Masa pikirin soal waktu? Enggak, Bu. Kita sering kok dengan beberapa KL daerah kayak gitu. Penting waktunya nyandak ya, Bu. Waktunya sama-sama bisa gitu. Itu aja poinnya. Ya, aman ya, Bu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung WhatsApp atau nanti kita buatkan forum yang di luar ini ya, Bu ya. Nanti bisa di kami nanti kita buka Zoom-nya atau dari Bu Pak nanti yang buka Zoom. Monggo silakan. Oke. Siap Pak Yusuf, terima kasih. Teman-teman dari perangkat daerah, kami juga mengucapkan terima kasih sudah bergabung dengan acara konsultasi pada siang hari ini. Demikian, Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat. Pak Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak materi, Yusuf. Untuk materi Bapak Ibu nanti kami sampaikan ke Bupati ya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini Bapak Ibu. Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Fahri, lupa saya belum pamitan. Pak Fahri, apakah Anda masih bergabung di Zoom? Masih di toilet. Oh, sudah tidak ada, berarti sudah sepantasnya saya tidak pamitan tadi, sudah nggak ada.